Masuk, masuk. Itu Kuo yang masuk. Gadis kecil ini hebat sekali. Kuo adalah yang pertama mencetak gol di pertandingan ini. Pertandingan hari ini dimenangkan oleh tim Hautai. Kuo, kamu hebat sekali. Bagaimana bisa kamu begitu hebat? Bagaimana kamu melakukannya? Anak laki-laki pun. Kamu kalahkan mereka. Dulu Yang menceritakan hal ini sebagai lelucon. Kata dia ada gadis kecil yang bergabung dengan tim hoki. Negara kita juga punya tim hoki wanita. Aku ingin ikut Olimpiade nanti. Luar biasa, ini akan menjadi kebanggaan negara. Benar Kuo, kamu akan ikut Olimpiade. Mama akan jadi fans pertamamu. Bagaimana? Baik Mama, aku lapar. Kalau begitu kita makan di rumah nenek sudah membuat kepiting kesukaanmu dan udang goreng. Paman Gusu akhir pekan depan. Kita main ke taman bermain yuk. Tentu saja sepakat. Ayah wahana di taman bermain itu. Perosotannya seru sekali. Ayah, Kuo. turun dulu nanti kamu tangkap aku. Meluncurlah, aku akan menangkapmu. Kangen ayah tidak? Kenjan, Cium ayah. Mama mana istri? Sudah berebut tempat. ayah, aku di sini. Pelan-pelan, hati-hati. Bodoh. Kuo. Istri. Saya akan tunjukkan pasangan ini adalah cincin pasangan terbaru dari merek kami. Edisi terbatas di seluruh Jiangyo. Hanya toko kami yang punya sepasang. Paling cocok untuk pasangan seperti kalian yang punya selera. Dan gaya seperti pengantin baru. Terima kasih. Aku coba dulu. Aku mau angkat telepon dulu. Halo Pak Wei. Dana Anda sudah masuk ya? Rumah yang kita lihat kemarin sudah disepakati. Selanjutnya saya akan mengirim surat kuasa dan kontrak pembelian rumah ke email Anda. Setelah Anda menandatangani dan mengonfirmasi,
Seluruh proses kita bisa dianggap selesai. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasnya. Suamiku, Baiklah, sampai jumpa lagi. bagaimana? Cantik. Sangat bagus, cocok untukmu. Tuan memiliki selera yang bagus ukuran cincinnya. Bisa kita sesuaikan di bagian dalam cincin. Kita juga bisa menambahkan tulisan gratis. Bisa ditambahkan tulisan juga? Ya Tuan, mau saya coba gratis untuk Anda? Kita bisa menulis di bagian ini. Benar? Saya tidak perlu. Baiklah. Mau lihat yang lain lagi? Tidak perlu, langsung bayar saja. Terima kasih. Ayo Kuo-Kuo minum air dulu. Lihat sampai berkeringat. Kamu naik kuda kenapa pakai tenaga begitu besar? Mana nenek? Nenek? Nenek turun. Untuk mengambil tempat untuk kita. Bukannya kamu ingin makan enak? Saya akan makan enak. Kuo-Kuo, bukan kamu yang pakai sepatu. Kuo-Kuo, tunggu sebentar, pakai sepatu dulu. Kemarin nonton film bagus sekali. Benarkah? Film apa? Ayah, Saya pikir aktor utamanya. Lihat apa? Sepertinya dengar Kuo-Kuo memanggil saya. Kamu salah dengar aktor utamanya. Saya pikir tidak seganteng kamu. Kuo-Kuo. Apa yang terjadi? Jatuh di mana? Saya lihat. Cepat-cepat. Anaknya terbentur dagu, lukanya di dalam mulut. Saya sedang merawat lukanya, nanti saya kasih obat. Luka di dalam mulut makan akan agak sulit beberapa hari ini. Baik, tidak akan ada bekas luka kan? Tidak, lukanya di dalam bagus-bagus. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Bagaimana kamu mengasuh anak? Bagaimana Kuo-Kuo bisa jatuh? Ini rumah sakit, tolong jaga ketenangan. Wei Ming, kamu datang dulu. Ming ini bukan salah Shuang. Ini kesalahan saya tidak menjaga. Kuo-Kuo ayah dia jatuh. Jangan bicara untuk dia, ini bukan pertama kalinya. Sehari-hari hanya memikirkan kerja. Anak sebentar terluka, sebentar hilang. Bicara baik-baik, berdiri yang benar, bicara baik-baik. Beginikah cara menjadi ibu? Idealisme kariermu yang penting. Atau Kuo-Kuo yang penting? Lin Shuang, kamu terlalu egois. Saya mengejar karir itu egois, kamu mengejar karir bukan egois. Apakah itu sama? Apa bedanya? Kamu yang janji sama saya. Setelah menikah mengurus rumah tangga dan anak. Kalau tidak bisa ya jangan menikah. Kita tidak perlu punya anak kalau kamu terlalu ambisius. Saya kasih kamu kebebasan, kasih kamu waktu, kita cerai ya. Akhirnya kamu mengatakannya. Wei Ming. Anak sedang diperiksa. Kamu sekarang bicara cerai. Kamu masih manusia nggak sih? Saya juga demi Kuo-Kuo. Demi Guo. Bukan. Keterlaluan kamu, kapan kamu demi Guo. Pelan-pelan kita lihat Kuo-Kuo dulu, pelan-pelan. Kamu terlalu tidak mengerti. Lin Shuang. Saya tidak akan bayarkan anak saya. Tinggal sama ibu yang tidak bertanggung jawab seperti kamu. Kamu bilang demi Kuo-Kuo. Saya tanya dari awal sampai sekarang. Kamu tanya nggak Kuo-Kuo gimana? Kamu peduli nggak dia terluka parah apa nggak, sakit apa nggak? Bilang saya tidak bertanggung jawab. Waktu anak kecelakaan kamu di mana? Jangan membingungkan. Yang salah sekarang bukan saya tapi kamu.
Lin Shuang barang-barang sisanya. Saya akan suruh orang ambil beberapa hari lagi. Surat cerai ini kamu baca kalau ada waktu. Lalu tanda tangan. Pilih hari kita berdua ada waktu. Ke kantor catatan sipil, kita urus pernikahan, aku taruh di sini dulu. Sekarang perjanjian cerai sudah jadi tren di bawah-bawah. Wei Ming, aku tidak menyangka kamu punya kemampuan meramal masa depan. Kamu tidak perlu bicara dengan nada sinis. Sudah lama aku ingin bercerai selama ini. Kamu di rumah tidak bersosialisasi kita berdua. Sudah lama tidak punya bahasa yang sama. Hanya karena anak aku bertahan sampai sekarang. Sekarang kamu bahkan tidak bisa menjadi ibu yang baik. Pernikahan kita tidak perlu ada lagi. Sekarang kamu menyalahkanku karena tidak bersosialisasi. Sekarang kamu menyalahkanku karena bekerja. Tidak lucukah perkataanmu? Dulu aku meninggalkan karir untuk keluarga kamu yang bekerja di luar. Itu keputusan kita berdua. Orang bisa berubah. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Dulu kamu yang memilih. Aku tidak memaksamu. Kamu sudah berkorban banyak untuk keluarga ini, aku juga. Sudah berkorban banyak. Kamu tidak perlu memanipulasi moral, kita berdua tidak saling berhutang. Aku pasti akan bercerai. Bercerai boleh, tapi mari kita bicarakan syaratnya dulu. Permintaanku sederhana, rumah dan tabungan dibagi 2. Hak asuh Xiao Pingguo menjadi milikku. Tidak mungkin. Sejak Xiao Pingguo lahir, kamu makan dan pakai uangku. Apakah kamu pernah menghasilkan uang untuk keluarga ini? Atas dasar apa kamu minta bagi harta Xiao Pingguo, marga Wei? Hak asuh tentu milikku. Lagi gaji yang kamu dapat sekarang. Cukup untuk mempertahankan standar hidupnya. Kalau begitu tidak ada kesepakatan. Kalau begitu tidak usah bercerai, kita bertahan saja. Aku beritahu kamu yang sebenarnya. Aku sudah menyewa pengacara terbaik. Harta kita selama pernikahan sudah aku minta dibekukan. Bertahan tidak ada gunanya. Uang anak. Kamu tidak bisa bawa satu pun. Kuo-kuo. Kamu lari kemana? Kemana kamu lari, Kuo-kuo? Siapa anak kecil di sini? Kuo-kuo. Hari ini ibu tidak enak badan. Malam ini kita berdua yang masak makan malamnya. Boleh buat kue tidak? Tentu saja bisa. Nyonya Lin harta bersama kalian berdua. Adalah 3 juta Tuan Wei bersedia membayar 1,5 juta. Tapi akan dibayar dengan cara cicilan. Nyonya Lin sangat bersikeras tentang hak asuh anak. Selain itu harta bersama. Tidak termasuk aset luar negeri. Untuk bagian luar negeri pelaksanaan dan konfirmasinya. Sangat sulit. Menurut hukum terkait di negara kita, Nyonya Lin berhak menunjuk kantor hukum setempat untuk ikut campur. Jika diperlukan, kami tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan langsung di luar negeri. Pasal keempat ini ayat pertama, kedua, dan keempat silakan lihat. Saya sudah memutuskan.
Saya ingin hak asuh Xiao Pingguo. Tentang harta saya setuju dengan permintaanmu. Ini batas saya. Kalau kamu tidak setuju, kita ke pengadilan. Saya siap sampai akhir. Baik sesuai yang kamu katakan. Hari ini kirim dokumen setelah masa tenang 1 bulan. Kita bertemu di kantor catatan sipil. Tunggu sebentar. Ikut saya sebentar. $150 juta kamu terlalu murah dia. Pendapatan abu-abunya lebih baik tidak usah. Masa depannya akan ada banyak. Balasan dari segala tipu muslihat. Tapi masa depan saya harus melangkah dengan ringan ke depan. Kuo-kuo, Mama, kuo-kuo. Mama, aku sangat merindukanmu. Kapan kamu datang? Apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Kemana kamu pergi? Mengapa kamu meninggalkanku? Mama tidak akan meninggalkanmu lagi. Mama, mulai sekarang kita berdua tidak akan terpisah lagi ya. Mama terlambat. Cepat, hampir terlambat ke sekolah. Datang. Terlambat. Mama, kamu cantik sekali hari ini. Karena hari ini adalah hari baru Mama. Hari ulang tahun baru lebih penting daripada hari ulang tahun biasa. Hari ulang tahun biasa adalah hari ketika ibu datang ke dunia ini. Itu dipilih oleh nenek untuk ibu. Tapi hari ini adalah hari yang dipilih oleh ibu sendiri. Adalah hari ketika saya mengenali diri sendiri. Mengenal dunia ini. Cepat sekolah, nanti terlambat. Baiklah sekolah. Saya mau ke sekolah. Setiap hari tidak terlambat. Tidak menyangka kali ini masih terlambat. Entah terlambat atau tidak, hari ini adalah yang terakhir. Ayo pergi. Halo, Halo, ada yang bisa saya bantu? saya ingin mengurus perceraian. Di sana bisa ambil tiket. Terima kasih. Sama-sama. Juga di sana ya. Betul, Terima kasih. sama-sama. Duduk dulu, masih harus menunggu sebentar. Mari makan permen dapatkan keberuntungan. Dapatkan keberuntungan, baiklah tuan. Makan permen hari yang bahagia, dapatkan keberuntungan. Maaf, Anda salah, kami datang untuk bercerai. Maaf, tidak apa-apa. Tunggu sebentar, beri saya satu.
Menikah adalah menemukan seseorang untuk menghabiskan seumur hidup bersama. Tentu saja layak untuk bahagia bercerai. Adalah meninggalkan keadaan pernikahan yang tidak nyaman. Juga merupakan hal yang baik. Terima kasih. Nah Tuan. Anda juga ambil satu. Terima kasih, selamat menikah, terima kasih. Makan permen, dapatkan keberuntungan, dapatkan keberuntungan. Nomor 4005 counter nomor 3. Kedua orang sudah selesai. Lin Shuang. Dari kenal sampai kita menikah, sampai sekarang bercerai, apakah Anda pernah menyesal? Tidak menyesal hidup ini. Bagaimana mungkin semuanya berjalan lancar? Dan saya sangat menyukai diri saya sekarang. Jika tidak ada pencucian selama belasan tahun ini, tidak mungkin ada aku yang sekarang. Tidak punya sopan santun untuk datang sendiri bercerai. Dia kebetulan sedang belanja. Wei Ming, mulai dari sekarang. Kita berdua adalah orang asing. Kata-kata jahat itu sudah diucapkan dalam perang cerai. Mulai sekarang, kita masing-masing punya hidup sendiri. Mari kita berpisah dengan damai. Aku datang, aku datang. Hari penting begini kamu terlambat. Ambil surat nikah kamu terlambat. Aku baru saja keluar, bos tiba-tiba memanggilku. Ngobrol sebentar ditambah macet di jalan. Sayang, aku janji sama kamu. Apa-apa sayang. Sayang. Maaf, aku belum jadi, aku pergi. Sekarang aku bisa saja membatalkannya. Lewat hari ini tidak bisa lagi. Kamu taruh itu. Ayo pergi. Jangan main-main, turunkan aku. Selain drama dan masalah tentang pernikahan, sebenarnya ada satu hal yang selalu aku salah pahami. Pernikahan bukanlah penyelamat. Tidak ada satu orang pun yang bisa menaruh semua taruhan hidupnya pada orang lain. Tidak ada yang bisa selalu menganggap pernikahan sebagai pelabuhan aman. Jika kamu tidak mandiri, kamu harus belajar mandiri dulu. Jika kamu tidak punya rasa aman, kamu harus belajar memberi rasa aman pada diri sendiri. Pernikahan bukanlah solusi untuk masalah. Itu sendiri adalah satu masalah demi masalah. Pernikahan seharusnya adalah penghias. Solusi untuk semua masalah selalu hanya ada pada diri kita sendiri.
Mama, mulai sekarang kita berdua tidak akan terpisah lagi ya. Tidak akan pernah terpisah. Kuo-kuo. Tapi Papa dan Mama sudah berpisah. Aku tahu. Papa dan Mama berpisah. Itu karena alasan kita berdua. Tidak ada hubungannya dengan Kuo-kuo. Mulai sekarang Papa hanya tidak tinggal di rumah ini lagi. Tapi ayah tetap ayahnya Kuo-kuo. Nanti ayah punya rumah sendiri. Kuo-kuo dan Mama juga punya rumah sendiri. Kuo-kuo. Kamu akan sedih. Nanti tidak ada ayah lagi. Bukan rumah yang dulu lagi. Tapi Mama pernah bilang, jangan mengorbankan diri sendiri untuk menyenangkan orang lain. Maaf ya Kuo-kuo. Kalau setelah Mama meninggalkan ayah, Mama akan bahagia. Nanti Mama akan jadi diri sendiri lagi. Dan mencari kebahagiaan sejati. Ini untukmu. Apa ini? Ini penghapus ajaib dari cerita. Hal yang salah sebelumnya dihapus pakai penghapus ini. Langsung hilang semua. Asal diperbaiki pasti bahagia dan senang. Aku akan senang untuk Mama sedangkan kesedihanku. Aku pelan-pelan mencernanya. Hapus, 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 semua terhapus. Wei Zong malam ini. Anda minum banyak sekali. Hancurkan aku. Apa merasa sangat puas? Kamu mau apa? Aku sarankan kendalikan diri di komplek kita ini. Semua ada kamera. Kamu dan Lin Shuang berdua bersatu menghancurkan aku. Apa pernah memikirkan perasaanku? Wei Ming, aku sarankan kamu tenang. Aku sarankan kamu tenang dan lepaskan. Aku sangat tenang. Apa aku pernah merugikanmu? Kita saling memenuhi kebutuhan transaksi yang adil. Kamu pakai kecantikanmu, dapat banyak keuntungan. Kamu sendiri tahu. Ada hal yang bukan milikmu. Aku hanya tidak memenuhi keinginanmu berhenti tepat waktu. Aku sama sekali tidak mau dengar omong kosongmu. Lepas-lepas. Kenapa kamu dan Lin Shuang bersekongkol untuk menipu saya? Wei Ming, kamu tidak begitu mengerti ya. Selama bertahun-tahun kamu menggunakan kekuasaanmu untuk mengontrol dan menindas saya. Selama bertahun-tahun Lin Shuang menggunakan pengorbanan dan kesabarannya. Untuk apa? Untuk kesuksesan karirmu. Dan Qiao Yixi yang kamu sebut-sebut yang kamu peluk erat. Juga batu loncatanmu, semua hal ini. Dalam logika salahmu semuanya dianggap wajar. Kamu masih merasa dirimu orang yang jujur dan tidak bersalah ya? Kamu ngerti apa sih? Saya memang tidak mengerti. Kamu merasa dirimu sangat pintar. Menghitung segala cara mengambil semua sumber daya. Tapi hasilnya tidak bisa lepas dari karma.
Saya hanya bisa bilang semua yang kamu lakukan sekarang adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kamu sekarang seperti anjing terlantar, tahu tidak? Kamu hanya bisa menggigit orang ya. Apa yang terjadi, ada apa? Ayah di taman bermain sana. Perosotan itu seru banget. Ayah, Guo. turun dulu nanti kamu tangkap saya. Meluncurlah, ayo saya tangkap kamu. Kangen ayah tidak? Kangen. Cium ayah. Mama mana istri? Sedang berebut tempat. Ayah, saya di sini. Pelan-pelan, hati-hati. Bodoh ya. Kuo. Istri. Sebenarnya sampai sekarang saya masih mau percaya. Wei Ming yang dulu melamar saya, dia bukan orang jahat. Pintar. Tampan, sukses di perusahaan besar. Dan punya istri sebaik kamu. Anak perempuan yang sangat lucu. Bisa dibilang pemenang hidup. Tidak tahu sejak kapan. Dia semakin melenceng. Sampai ke titik ini. Rakusnya tidak ada habisnya. Dia pernah merasakan manisnya menindas orang lain, lalu di mana-mana ingin memaksimalkan keuntungannya, menjadikan dirinya sebagai orang yang berada di puncak rantai makanan, mengandalkan sedikit keunggulan pria yang dimilikinya. Di mana-mana ingin membuat wanita rugi. Sebenarnya sebagai pria di masyarakat saat ini, akan mendapatkan keuntungan tambahan tertentu. Pria memiliki daya tarik. Itu disebut karisma. Wanita memiliki daya tarik. Disebut tidak sopan. Hal-hal yang sudah biasa dan berat sebelah seperti ini terlihat di mana-mana. Tapi pria seperti Wei Ming pada akhirnya hanya minoritas. Pria tahu bahwa di masyarakat ini memiliki keuntungan tertentu, dan dengan keuntungan ini yang diberikan kepadanya juga ada tanggung jawab dan kewajiban akan secara sadar menyeimbangkan. Tapi Wei Ming
justru mengubah keuntungan ini menjadi miliknya sendiri sebagai alat untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Meremehkan apa yang seharusnya dia hargai. Menyamakan kerjasama pernikahan dengan pertukaran kepentingan. Menurunkan cinta menjadi sekadar seks. Memainkan kartu yang bagus dengan buruk. Ini adalah kutukan terbesar bagi dirinya sendiri. Ayo coba cicipi. Bagaimana rasanya salad yang saya buat? Boleh juga. Tentu saja ini semua saya dapatkan saat bekerja di luar negeri. Dipaksa untuk melakukannya baiklah. Salad sudah siap selanjutnya. Saya akan membuat steak. Saya akan mengurus steak. Saya akan tunjukkan padamu. Apa itu karamelisasi ala koki Michelin? Panci minyak. Panci minyak. Saya akan membantu membuat lauknya. Cuci lebih banyak asparagus. Kuo suka. Baiklah. Oh ya. Dewan Direksi Pansi sudah menyetujui untuk menjadikanmu sebagai pemimpin. Benarkah? Selamat. Bagaimana ini? Begitu proyek ini dimulai dalam waktu dekat. Kemungkinanmu untuk mengungguli saya secara profesional hampir tidak ada. Kapan kita bisa melepas topi juara kedua kita ini? Jadi sebenarnya saya sudah menghitung. Lihat saja secara profesional. Saya adalah bosmu secara pribadi. Saya adalah pacarmu. Investasi ini bagaimanapun juga tidak akan rugikan. Ya. Cepat sekali mengaku ini tidak seperti dirimu yang selalu berjuang untuk menjadi yang pertama. Jika harus memilih, saya pasti akan memilih untuk melawan. Pertempuran cinta bagaimana menurutmu? Ada kesadaran. Kalau tidak, beri hadiah. Mama panci gosong. Steak. Saya rasa saya mungkin bisa dalam hal memasak. Bersaing denganmu. Efek kecoklatan. Baik. Ayo. Itu tentang saya. Apakah kamu sudah melihatnya di internet? Sudah, bukankah itu sudah berlalu? Saya tidak peduli. Tapi saya peduli. Mading, kamu sangat baik padaku. Sebenarnya saya bisa menerima kebaikanmu dengan tenang. Tapi lalu, saya memang menginginkan. Tapi saya juga takutkan hubungan dekat. Nanti kita hanya akan berdebat cemas dan curiga. Saya semakin merasa akhir kita berdua seharusnya tidak seperti ini. Kamu seharusnya mencari gadis yang lebih baik. Ini kamu sedang memberi saya kartu orang baik, kan? Ini masalah saya. Saya memang belum siap menyambut hubungan baru. Mading, terima kasih.
Selalu muncul di sisiku saat aku paling membutuhkan. Selalu ada cara untuk membuatku tertawa. Jika kamu tidak keberatan, bisakah kita menjadi teman seumur hidup? Posisimu hanya di bawah Lin Shuang. Berarti nomor 2 dong. Bagus dong. Minum 2 gelas lagi ya. Santai saja, jangan buru-buru. Nih, Aku perkenalkan diri lagi ya. Nama aku Mading. Berat badan 70 kilo. Salam kenal ya. Cepat-cepat serang langsung. Oper ke depan, gas. Nomor 18, Xiaoping Guo. Masuk. Itu Kuo-Kuo yang masukin. gadis kecil ini jago banget. Kuo yang pertama kali cetak gol di pertandingan ini. Pertandingan hari ini dimenangkan oleh tim Hautai. Kuo-Kuo, kamu hebat banget. Gimana sih kamu bisa segitu hebatnya? Gimana caranya kamu bisa ngalahin anak laki-laki dan bikin mereka kalah? Dulu yang cerita ini ke aku kayak bercandaan aja. Bilangnya ada anak perempuan yang masuk tim hoki es. Negara kita juga punya tim hoki es perempuan. Aku mau ikut Olimpiade nanti. Wah, hebat banget ini. Kamu mau bawa nama harum negara ya? Iya Kuo-Kuo, kamu mau ikut Olimpiade, Mama jadi fans pertamamu. Oke. Oke Mama, aku lapar. Ayo kita makan di rumah nenek-nenek udah masakin kepiting kesukaanmu sama udang goreng. Paman Gusu akhir pekan depan. Kita main ke taman bermain yuk, oke? Pasti oke, deal ya. Aku harap kamu kooperatif dengan investigasi perusahaan, jangan ngomong lagi ke aku. Kasus akuisisi ini diputuskan oleh Direktur Huang. Aku cuma pekerja biasa. Direktur Huang itu ayah mertuamu. Dia dulu membela kamu cuma karena hubungan itu. Kasus akuisisi ini sepertinya atas nama Direktur Huang. Tapi yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah kamu. Apa gunanya aku? Ini keputusan rapat pimpinan. Kalian yang putuskan. Cuma aku yang dikorbankan, ini nggak adil. Kamu masih aja berkilah. Kami sudah menuntut Lia karena penipuan bisnis. Mantan karyawan Jiang 11 menyediakan bukti video. Ketua Lia Wang Luoda mengaku telah melakukan penyuapan bisnis terhadapmu. Bukti sudah jelas. Selain itu, Jiang 11 juga bilang, kamu terlibat dalam beberapa kasus penerimaan suap dalam kerja sama bisnis. Kamu masih saja melakukan pelecehan seksual terhadap bawahan perempuan. Kamu masih bicara apa? Wei Ming. Kamu bekerja cerdas. Awalnya aku sangat mengagumimu.
Sayang sekali. Ketika kamu harus membuat pilihan, kamu merasa dirimu yang paling pintar, kamu mengabaikan bahaya yang jelas terlihat, dan membuat pilihan yang paling bodoh. Ibu kambuh lagi. Dokter bilang, dalam 2-3 bulan ini dia sudah pulang ke kampung halaman. Dia bilang dia ingin mati di rumahnya sendiri. Dia menyuruhku untuk memberitahumu. Bukan. Aku merasa kamu harus tahu. Dia sebelumnya padamu. Aku juga merasa terlalu berlebihan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Apapun yang terjadi, dia tetap ibu kita, itu tidak bisa diubah. Dia sebelumnya kadang-kadang membicarakanmu, masih memarahimu. Tapi setelah kambuh dia tidak pernah membicarakannya lagi. Dia hanya ingin menjaga gengsi. Sebenarnya kita semua tahu, dia menyayangimu di dalam hati. Kakak, Ibu benar-benar tidak punya banyak waktu lagi. kakak. Aku masih ingat tahun aku ujian SMP. Sehari sebelumnya aku demam sampai lebih dari 40 derajat. Aku tidak bisa bangun. Tidak ada seorang pun di rumah. Kemudian, kamu pulang setelah bekerja di ladang. Aku memohon padamu untuk menuangkan segelas air untukku. Mungkin kamu baru saja bekerja di ladang, sangat lelah. Kamu marah sambil menuangkan air dan mengomeliku. Kamu bilang aku harus merawat Janghai, merawat ayahmu. Aku sudah sangat lelah. Mengapa aku harus merawatmu juga? Kamu meletakkan gelas itu dengan keras di depan tempat tidurku. Lalu kamu pergi. Air di dalam gelas tumpah lebih dari separuhnya di atas bantalku. Gelas air itu, saya tidak minum seteguk pun. Dari gelas air itu, saya mulai ngambek sama kamu. Saya ngambek. Saya harus melakukan sesuatu untuk membuktikan diri. Selama bertahun-tahun ini, saya berusaha keras meninggalkan rumah, pergi ke kota besar, ingin membuktikan diri. Saya tidak akan menyerah. Saya masih muda, baru 30 tahun. Suatu hari nanti saya akan menjadi. Kamu akui, kamu hargai. Yang kamu banggakan, Jiang 11 itu.
Seumur hidup ini, kita berdua tidak bisa akur seperti ibu dan anak. Tapi setidaknya kita bisa saling mengerti. Kopi panas. Kuo-Kuo masih menunggu ayahnya. Akhir pekan bawa dia ke Disney. Kalau tidak, kita bilang aja sama Kuo-Kuo. Wei Ming dikirim ke luar negeri terus kita. Pelan-pelan cari cara jelasin ke dia. Saya tidak mau bohong sama dia. Saya takut dia tidak bisa terima langsung. Sebagai orang tua tidak bisa selalu melindungi anak seumur hidup. Tapi saya bisa temani dia pelan-pelan belajar, mengelola emosi negatif. Mungkin justru bisa bantu dia tumbuh. Oke. Kalau gitu kita sering-sering temani Kuo-Kuo. Alihkan perhatiannya ya. Tentu saja sebagai ayah saya memang masih pemula. Jadi kamu harus ajari saya. Kadang-kadang kasih saya pelajaran tambahan. Boleh. Boleh? Shuang Jie paket kamu. Oke, terima kasih. Siapa yang kirim? Teman. Ayo kamu bilang mau traktir saya makan enak. Ayo. Tentu saja. Lapar banget. Saya pesan restoran Prancis bintang 2 Michelin, susah pesannya. Saya kira kamu bilang rasanya tidak enak. Susah pesannya. Setiap orang dalam hidupnya harus melalui banyak jalan berliku. Tidak bisa dihindari atau jelakan.
Teman-teman sekalian, sungai-sungai di Cina kita, yang di atas ini, adalah Sungai Kuning. Lalu yang di bawah ini yang paling panjang namanya apa? Kamu justru liku-liku ini membuatku menyelesaikan upacara kedewasaanku, dan akhirnya mendapatkan hadiah yang paling berharga. Di masa depan aku akan pergi bersama anakku ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi, untuk menjelajahi dunia yang lebih besar. Masa depan mungkin penuh dengan ketidakpastian, tapi satu hal yang pasti, aku sudah tidak lagi ingin berlabuh. Pendanaan seri A sudah hampir pasti. Masih dipimpin oleh Pansitex Fund, nama perusahaan, sudah, dan Fanhai Asia Venture Fund ikut serta. Proyek komputasi kuantum yang sangat berisiko. Mereka mau mempercayaiku. Kamu juga percaya padaku dulu, kamu bahkan belum melihat portofolio investasiku tapi memutuskan untuk memintaku menginvestasimu. Karena aku tahu kamu mau membantuku. Kamu ingat terakhir kali aku keluar dari pameran seni dengan wajah kusut. Lin Shuang, ada yang bisa kubantu? Aku ingin bercerai. Kemudian kamu juga membantuku. Aku pernah membaca sebuah laporan penelitian neuroscience. Di situ dikatakan kepercayaan itu muncul karena sekresi oksitosin dan berkaitan dengan kemampuan empati serta hubungan yang dekat. Jadi orang yang pernah kamu peluk akan lebih mudah mempercayaimu. Bisa begitu rasional membicarakan rasa percaya antar manusia. Sungguh luar biasa. Suamiku datang menjemputku, dia dikirim ke Prancis. Aku berencana pergi bersamanya. Tidak menyangkakan. Saat aku dikhianati, aku menjadi ibu rumah tangga selama bertahun-tahun. Saat itu karena kurangnya keberanian untuk kembali ke masyarakat. Aku ingat saat itu aku ragu dan bimbang cukup lama. Tapi Anda berbeda. Anda cukup kuat jika ingin menyerah. Jauh lebih mudah dibandingkan dengan saya. Mencoba memperbaiki adalah pilihan yang paling sulit. Kamu memilih jalan yang paling sulit. Pasti ada alasannya. Sebetulnya, inti dari pernikahan adalah hubungan sosial. Bahkan jika menghadapi pengkhianatan, jika hubungan sosial masih sangat kuat, maka pernikahan ini masih punya alasan untuk terus berlanjut. Saya sudah menikah lebih dari 20 tahun, saya mengenalnya. Berbakti kepada orang tua, baik kepada orang lain. Kepada saya dia sangat menurut. Saya juga harus bertanggung jawab atas perselingkuhannya. Saya terlalu egois dan dominan. Lihat, saya tidak mencari alasan untuk perselingkuhannya. Sebetulnya saya sedang memberikan diri saya sendiri landasan psikologis untuk melanjutkan pernikahan ini. Kami berbicara lama, memutuskan untuk memberikan kesempatan lagi satu sama lain. Pernikahan. Sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti. Selamat ya Kak Wei. Saya juga mendoakanmu. Semoga semuanya berjalan lancar. Kerangka wawancara media sudah kamu dapatkan kan? Ya. Nanti saat kamu memperkenalkan tamu, kamu bisa lebih ringkas. Biarkan mereka lebih banyak berkreasi sendiri. Baik, tidak masalah. Oh iya, di tempat daftar hadir. Tambah 2 lagi petugas protokol itu. Bantu memandu tamu mikrofon dan teleprompter. Periksa lagi sebelum mulai, tenang saja, Kak, meskipun perusahaan kami pertama kali mengerjakan proyek ini, tapi dari atas ke bawah. Sangat serius, tenang, saya akan konfirmasi lagi. Baiklah, mari kita bersama-sama berusaha. Semangat. Jiang Haidasi. Saya lupa memperkenalkan, ini pacar saya. Juga dari perusahaan kami baru saja bersama. Lin Zeng, Kak Mading. Hello. Panggil saja Kak, baiklah, sibuk dulu.
Nanti saya traktir kalian berdua makan bagus. Kamu memang hebat. Urusan besar hidupmu sudah mendahului saya. Pasti kenapa kamu tidak membantu saya di depan kakakmu. Ayo. Mantan suami Kak Lin Shuang itu Wei Ming. Minggu lalu sudah dihukum. Dan yang di belakang itu anak orang kaya yang menikah juga sudah bercerai. Hukum karma memang ada pria brengsek ini. Akhirnya mendapat balasan. Lin Shuang, Aku sibuk dulu. silakan sibuk dulu. Ada sebuah dongeng kuno dari Tiongkok bernama Yang Zi menangis di persimpangan jalan. Yang Ju melihat seekor domba hilang. Dia menangis di ujung jalan tempat perpisahan karena dia tidak tahu domba itu pergi ke jalan mana. Pada saat itu dia tidak bisa memutuskan jalan mana yang harus dia tempuh sehingga sangat sedih ketika kita sampai di persimpangan jalan. Hal yang tampaknya bisa dilakukan adalah melempar dadu dulu memilih satu jalan. Apapun hasilnya mencoba jalan yang lain. Metode ini tampaknya efektif. Tapi juga bodoh karena Tuhan tidak pernah melempar dadu. Ini berarti ketika komputer harus menghitung suatu masalah. Kita ingin mencari jawaban. Seringkali harus mencari ke beberapa arah. Tapi masalah ini di dunia kuantum bisa diselesaikan dengan cepat. Maaf Pak Gu, bisakah Anda menjelaskan dengan lebih sederhana? Atau mungkin ada template yang bisa kita jadikan referensi tentang kekuatan luar biasa komputasi kuantum. Ayo mari kita lihat layar besar. Dua partikel yang terjerat kuantum. Seperti sepasang kekasih yang sangat mencintai. Saling memahami. Meskipun jauh di ujung dunia selalu merindukan dan terhubung secara tak terlihat. Hubungan misterius ini menjadikan keterjeratan kuantum sebagai sumber berharga dan komputasi kuantum berdasarkan keterjeratan kuantum memperoleh keunggulan komputasi cepat. Lin Shuang. Apakah kamu mau menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Menikah dengannya, menikah dengannya, menikah dengannya. Selanjutnya mari kita arahkan pandangan kita bersama pengantin pria ke tempat kebahagiaan. Dimulai, mari sambut pengantin wanita tercantik yang bahagia. Cantik sekali, cantik sekali. Cantik sekali. Cantik sekali seperti bidadari. Sangat cantik. Gusu. Hari ini, aku menyerahkan Shuang-Shuang padamu.
Cium, cium, cium. Terima kasih. Lin Xuang. Maaf ya. Membuatmu menungguku begitu lama. Mengenai nilai hidup seorang wanita. Sepertinya semua orang suka membahas tentang tempat kembali, seolah-olah seluruh usaha kita dalam hidup ini hanya untuk menemukan tempat berlindung bagi diri sendiri, tapi mungkin kita juga bisa menikmati pemandangan di sepanjang jalan, jomblo atau menikah, karir atau keluarga, sukses atau gagal. Semua pengalaman itu adalah pemandangan indah dalam perjalanan tumbuh kita. Kita datang ke dunia ini bukan untuk mencari tempat kembali, tapi akhirnya menjadi tempat kembali bagi diri sendiri.